kita lanjutkan aja ya. Teman-teman juga perlu memperhatikan target di sini. Target di sini ini ya untuk legalitas sih sebenarnya untuk keselamatan teman-teman sendiri gitu ya. Ya mungkin kalau di Indonesia kan gimana ya? Bingung juga kalau hukum di Indonesia itu ya karena beberapa serangan itu nggak kedetek ya dari penyerangnya dan tidak dilanjutkan. Tapi kita mungkin ingin cari aman ya karena kita kan di sini masih anak muda-muda ya. Karir kita masih panjang gitu ya. Kita mungkin ingin gunakan ini kita untuk hal-hal yang positif gitu. Karena kalau kita udah tahu cyber security itu nanti kita akan ada di tengah-tengah antara hal yang baik dan yang jahat gitu. Kalau kita ingin melakukan hal baik ya kita bisa melakukan hal yang sangat baik gitu ya. Kita bisa mengamankan, kita bisa ikut membantu meningkatkan keamanan dari komunitas gitu ya karena cyber security itu nggak akan lepas dari komunitas. Tapi kalau misalkan kita bisa apa niatnya untuk berbuat jahat itu juga bisa jahat sekali gitu. Ya contoh aja kayak beberapa ini yang lalu ya ketika data itu dibocorkan, ini kan membuat kerugian atau bisa menghasilkan kerugian yang sangat telak kan bagi Indonesia ketika data itu dibocorkan. Efeknya itu jangka panjang dan bisa kemana-mana gitu ya. Contohnya yang pinjol itu. Kemarin juga aku ada cerita-cerita dengan orang digital forensiknya di daerahku itu ya. Ada di pemerintahan daerah itu ada yang diceraikan gitu ya, diceraikan oleh istri secara secara ini ya legalnya, maksudnya secara administrasi gitu ya. Ada surat cerai yang masuk ke dia dari istrinya, masuknya dari Makassar, padahal dia orang Jateng gitu, orang Jawa Tengah eh, dan suami istri ini pada malamnya masih tidur bareng gitu ya. Maksudnya masih dalam satu rumah gitu kan. Jadi ada orang yang memasukkan surat cerai mengatasnamakan istrinya kepada orang tersebut kemudian minta kan kalau misalkan dikasih surat cerai nanti dapat semacam kompensasi seperti itu katanya. Jadi orang yang melakukan itu minta kompensasi itu ya dari si orang ini. Jadi ini cukup aneh ya di sini datanya itu bisa dipakai untuk macam-macam ya. Kalau semoga aja nggak terjadi ke teman-teman gitu. Jadi yang namanya cyber security sekali lagi itu ada di tengah ya. Kita mau berbuat baik bisa berbuat baik sekali, berbuat jahat bisa jahat sekali. Oleh karena itu kita mungkin ingin biasakan agar ilmu kita itu dipakai untuk hal-hal yang baik. Gitu. Nah, untuk kita spesifik ke brute force attack ini, brute force ini kan mencoba ya terus menerus skalanya sangat besar. Dan salah satu efek negatif dari brute force kepada server itu adalah brute force bisa menyebabkan serangan denial of service. Ya, bisa. Saya pernah ngetes di satu server itu ya. Ini lagi melakukan directory brute forcing. Kemudian ternyata di hosting di tempat yang bandwidthnya tidak terlalu besar. Kemudian servernya hanya server blogging gitu ya, hanya server blogging. Di sana hanya dikasih alokasi RAM 1 GB, kemudian RAM 1 GB dan prosesornya itu nggak seberapa gitu ya. Ketika di brute force, langsung langsung down gitu ya, langsung nggak kuat layanannya. Jadi kemudian yang saya lakukan untuk pen testnya dikurangi brute force-nya, skalanya gitu ya. Bisa kita kurangi untuk ininya ya, kecepatannya gitu ya. Ya, kalau misalkan pakai Python dihilangin multiprocessingnya gitu ya, kita pakai single process aja. Kemudian multi aksesnya juga dihilangin gitu. Nah,
buat teman-teman mungkin yang ingin belajar itu teman-teman bisa pakai lab aja dulu. Di sini kan juga punya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada kita mencoba langsung ke server orang gitu ya. Server orang kan mana sekarang kalau kita presentasi yang presentase yang punya username password admin dengan password admin juga itu kan udah sangat jarang ya. Kalau masih punya server dengan username admin password admin udah minta diserang banget sekarang. Soalnya yang nyerang itu bukan orang lagi tapi bot gitu ya. Bot yang dia udah crawling nyari di mana lokasi aku bisa nyoba nyerang gitu kan. Kemudian coba aja admin-admin gitu ya. Kalau kalau misalkan si botnya dapet ya berarti bisa dieksploitasi. Kalau misalkan nggak dapet dia pindah ke server lain gitu ya. Nah, jangan sampai server kamu punya username password admin-admin itu yang udah dipakai oleh si bot ini yang biasa melakukan ini ya, yang biasa melakukan serangan secara otomasi. Karena itu udah asal server untuk melakukan brute force itu up, si bot ini akan jalan-jalan nyari server yang masih menggunakan username admin, passwordnya admin. Kemudian dia bisa melakukan deface di sana. Nah, gawatnya di sana sih kalau masih punya ya, tapi untuk berlatih coba gunakan lab aja karena lab ini udah dibuat vulnerable atau udah dibuat ada celahnya sehingga teman-teman punya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada ngetes langsung secara ilegal ke server orang gitu. Nah, labnya kita gunakan Portswigger ya. Tadi sekali lagi aku mohon maaf ya. Dari sebenarnya dari kemarin sih aku lagi bikin semacam brute force lab. Terus aku niatnya mau aku deploy di server sendiri, tapi ternyata sampai sekarang itu belum belum up gitu ya, belum bisa. Nanti untuk ini, untuk brute force lab-nya bisa mungkin dijadikan challenge selama beberapa minggu ke depan yang bisa teman-teman pakai untuk mencoba teknik brute force-nya teman-teman. Oke, jadi di sini ya untuk ininya pengenalannya. Kalau misalkan sudah, kita coba ini ya ke Kali Linux gini ya, Kali Linux. Nah, untuk lab yang dipakai ini kan kita pakai yang dari Portswigger aja ya, Portswigger dulu. Ntar aku carikan ya. Nah, mungkin buat yang belum punya Portswigger nanti teman-teman ya, teman-teman ini login dulu ke sana karena di situ akan minta username password. Untuk labnya di sini aku taruh di ya lab 1 yang akan kita coba untuk brute force. Lab 1 masukkan ke itu ya channelnya Courses Web Security gitu ya. Nah, di situ ada lab 1 untuk nge-brute force ini ya, username dan password. Ini untuk Portswigger ini ya kalau misalkan kita ini kan kita telusuri ya sebenarnya Portswigger ini dia punya banyak sekali ini ya lab-lab untuk cyber security gitu ya. Kemudian di dalam Portswigger ini juga gratis untuk dipakai. Kemudian labnya itu yang ini ya. Itu ini proofsuite-nya di intercept off dulu aja biar nggak terlalu ganggu. Karena kalau nanti di intercept on bakal ini banget minta di next next terus. Jadi biasa ya proxy ini di bagian proxy, kemudian intercept-nya di intercept off dulu.
Terus di lab ini kita udah dikasih nih. Sebenarnya udah ada solusi sama ininya sih, community solutionnya sih. Cuman kita nanti coba bandingkan ya beberapa tool yang bisa kita pakai di sini. Kalau tadi sedikit spoiler juga, kita mau nyoba Hydra tapi tadi aku coba kok masih gagal gitu ya. Kalau Hydra katanya nggak bisa ini. Ya nanti kita lihat aja lah. eh di sini ada berapa ya kandidat username ya? Kita bisa lihat nih. Ini namanya adalah word list ini. Ini adalah word list. Jadi ini adalah akun yang akan kita coba untuk melakukan untuk menembus ke server tersebut. Gitu. Kalau yang password ini ada ini ya. 1234556 password dan seterusnya ya. Ini kelihatan banget nih diambil dari RockU ini. Ini ada sekian gitu. Jadi yang namanya brute force itu kita bisa coba gitu ya. Kita coba semua yang ada di sini. Apakah dapat apa enggak? Nah, itu adalah brute force dan brute force-nya pada web itu relate banget dengan word list gitu. Kalau teman-teman nge-crack password secara offline, mungkin teman-teman bisa nyoba yang brute force yang beneran ya, yang nyoba dari A sampai Z, dari karakter 1 sampai karakter 10 gitu, itu juga brute force. Nah, tapi kalau di web bakal sangat-sangat lama kalau kita nge-brute force dengan metode itu. Jadi lebih efisien dan lebih efektif kalau misalkan kita punya word list yang bagus. Kita bisa pakai aja word list yang sering dipakai orang gitu ya. Daftar password yang sering dipakai orang. Oh ya, tadi untuk Kali Linux sendiri itu sebenarnya ada word listnya ya. Kita pakai head aja, head minus n bukan sih, n10. Kemudian lokasinya itu ada di user, share, word list, kemudian rocku. Itu ya, rocku txt ini. Tuh, rocku txt. Nah, ini ya. Ini adalah top 10 password yang ada di RockU.txt. Kita bisa coba lihat ya, kita buktikan ya, apakah di sana ada benar-benar ada 16 juta baris gitu. Kita buktikan aja. BC-L gitu ya. Wih. Oh, salah, bukan echo tapi cat. Gitu ya. Oh, ternyata yang versi Kali Linux ini ada 14 juta ya. Oh ya, 14, sekian juta gitu ya. Ya, lebih dekat ke 16 juta lah. Saya yang jauh banget tadi ya, bilang 4 juta, ternyata ada 14 juta. Ini kita ini. Nah, di dalam word list ini sebenarnya ya, di Kali Linux ini, di dalam word list ini udah full isinya, itu word list itu banyak sekali ya. Coba kita cd ke sana. Kemudian kita pakai tunar untuk buka folder ke sana. Wah, ini ya. Buat pakai tunar ya buat buka folder. Terus ini kita bisa lihat ya, banyak sekali word list di sini. Nah, nanti kemungkinan besar punya teman-teman masih txt.gz seperti ini ya. Nah, ini bisa diekstrak aja nanti. Diekstrak aja gitu. Nah, diekstrak kemana gitu. Ini masih istilahnya masih di zip lah gitu. Kalau tempat saya kebetulan udah saya ini ya, udah saya unzip dari lama. Oke, terus di sini ada beberapa ini ya, kalau kita lihat ya ada beberapa word list yang ada di sini nih. Wah, ini ya word list dari fast track gitu kan. Kemudian word list untuk SQL map. Ini kalau misalkan ingin melakukan SQL injection nih. Kemudian yang tadi yang directory brute forcing itu teman-teman bisa ambil dari sini ya. Contohnya dari derp ini ya. Kemudian teman-teman cari dari biasanya common.txt gitu. Nah, ini teman-teman cari directory yang ada di ini, yang ada di sebuah layanan di server. Nanti kita bisa coba juga, kita pakai GoBuster untuk brute force itu.
Terus kita lihat kegunaannya apa. Oke, itu tadi untuk sedikit wordlist dan beberapa wordlist yang udah tersedia di Kali Linux gitu ya. Udah tinggal pakai ya. Parrot OS juga ada. Lokasinya sama di user share wordlist gitu. Ingat-ingat aja. Jadi kita nggak usah download lagi sebenarnya wordlist itu kalau untuk sekedar lab kita bisa pakai yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian di sini karena di sini modelnya banyak ya kayak gini ya. Coba kita copy aja gitu kan. Kemudian kita masukin ke dalam WordPad ini ya, di copy, kemudian di save aja ke misalkan ke dalam download di sini. Misalkan kita kasih nama username wordlist.txt gitu. Terus labnya daftar dari passwordnya kita copy juga ini. Terus kita buat lagi text editor di sini, kita kopikan namanya ada tadi download ya, password wordlist. Gak pakai txt yang ini. Oh, aku ganti lagi biar ini ya, biar sama ya. Kemudian udah ke save kan tadi. Terus nanti start labnya aja. Ini kita akan melakukan brute forcing. Saya akan start labnya ini dari lokasi lain. Ini ya, lokasi ini. Nah ini nanti bentuknya kayak gini, kemudian ada akun, kemudian di sini ada semacam formulir yang bisa kita brute force, kita coba brute force di sana. Nah paling mudah emang pakai burp suite sih, yang namanya nge-brute force itu. Dan burp suite yang khusus untuk brute force itu ada yang namanya adalah burp suite intruder. Nih, kalau teman-teman lihat di bagian atas, ini ada yang bagian intruder ini. Ini nanti bisa kita pakai untuk melakukan brute force gitu. Jadi nanti kita akan main banyak di HTTP history ini ya. Aku biasanya add in itu scope gitu. Aku yes aja, kemudian dari target di sini aku hapus semua yang nggak masuk ke dalam scope-nya gitu, supaya bersih lah istilahnya kayak. Terus di sini juga aku akan clear all gitu ya. Jadi kita coba dulu ketika kita masuk ke dalam halaman home gitu kan. Nah ini masuk ya, masuk. Nah sedikit housekeeping nih untuk membaca burp suite di sini. Ketika kita klik halaman home ini ya, biasanya sih aku kasih dua kayak gini ya, dua bagian ini. Oke. Nah, ketika kita masukkan ya ke halaman home, di sini dia akan mengenerate ya. Namanya juga proxy ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam home, masuk sana ya. Ketika kita masuk ke dalam satu post, dia akan generate lagi gitu ya, my post 4 gitu dan seterusnya. Ini untuk cara menggunakan burp suite sederhana. Terus di sini ada gambar garis miring ini, slash ini adalah root directory. Kemudian di dalam root itu adalah bagian paling atas di web. Jadi itu merupakan lokasi yang paling atas, istilahnya home directory-nya lah biasanya. Home directory-nya dari sebuah web itu adalah root ini garis miring. Kemudian kalau kita masuk ke dalam my account, kita klik my account, di sini akan diarahkan ke my account, kemudian di redirect ke halaman login gitu. Sekarang kita coba menggunakan gunakan fitur login di sini. Misalkan kita
pakai kombinasi username password yang pertama yang ada pada word list ini. Misalkan username-nya adalah Carlos ini ya. Username-nya ini adalah Carlos. Kemudian passwordnya ini adalah 123456 gitu. Kita coba login di sana dan saja ya. Ini kita beruntung sekali kalau sekali coba langsung dapat gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu untuk mendapatkannya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di bagian request-nya di sini, di bagian yang metodenya adalah post. Post itu karena kita sedang mengirimkan data di dalam body message-nya itu username dan password itu kita kirimkan ke dalam lab ini. Jadi di sini kelihatan ada metodenya itu adalah post kemudian login. Tuh. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatan ya metodenya post karena kita mencoba untuk login ke halaman /login gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari URL, ini kan root URL-nya, kemudian /login di sana. Kemudian di sini udah ada cookie-nya. Kemudian di sini ada username Carlos dan passwordnya 123456. Tadi yang kita masukkan ke dalam kolom tersebut kita bisa baca di sini. Oke, kalau kita lihat dari word list-nya ini lumayan banyak ya. Kita nggak ingin coba ini satu persatu secara manual. Kita mungkin ingin gunakan tools atau alat untuk melakukan serangan brute force ini. Oke, jadi kita kirim ini ke intruder namanya. Kalau kita ingin brute force di dalam brute suite kita pakai intruder. Di dalam intruder ini mungkin aku besarkan aja. Ini tadi ya username password, kemudian cookie session bla bla bla. Kita clear semua dulu. Nah, di sini ya bagusnya dari web form ini, formulir ini adalah ketika username-nya salah itu dia memberitahukan bahwa username-nya salah gitu. Invalid username. Seharusnya kan nggak seperti itu ya. maksudnya biasanya kan invalid username and or password gitu kan. Supaya kita tidak tahu supaya nge-brute force itu tidak dapat clue atau petunjuk bahwa sebenarnya username yang kita masukkan itu benar gitu ya. Nah itu karena invalid username kita tahu bahwa username-nya itu yang salah gitu ya. Username-nya itu salah, kemudian passwordnya belum dicek. Nah, sebenarnya ada beberapa ya, kayak misalkan kita bisa pakai cluster bomb gini ya, cluster bomb gitu. Kita bisa define dua ini ya, tapi karena di sini kita tahu bahwa username-nya itu salah, kita pakai yang sniper aja. Jadi sekarang kita melakukan enumerasi ke ininya dulu, ke username-nya dulu. Tuh, jadi untuk pakai intruder, teman-teman blok itunya username-nya, kemudian ditambahkan ini ya markernya, kemudian masuk ke dalam payload, kemudian kita masukkan username word list ini, kemudian di pastekan ke sana gini ya di dalam payload option. Jadi di dalam satu file itu ya itu udah ke copy semua ke sini ya gitu. Terus teman-teman bisa sebenarnya melakukan pilot ini ya kayak processing gitu ya, tapi aku lebih suka ini simple aja. Jadi pilot option aja yang diisi gitu ya, kemudian di sini semuanya udah bener nih, satu simple list dan lain-lain gitu ya. Kemudian setelah semuanya ready gitu ya, kita lihat di bagian positionnya ini, kita start attack. Nah, ini adalah minusnya dari Burp Suite Community Edition. Nyobanya tuh satu ini per detik. Nyobanya itu satu entry per detik gitu ya, jadi agak lama. Iya, yang profesional tuh langsung brrr gitu. Iya, namanya juga community.
Iya, kita gratisan mau enak gitu kan. Bersuit bilang gitu. Sebenarnya sih ada satu ekstensi nih pada Burp Suite itu yang bisa mempercepat ini, tapi teman-teman kudu bisa semacam programming di Python gitu ya. Dari di App Store ini mungkin teman-teman cari yang Turbo Intruder namanya. Nah, ini Turbo Intruder ini bisa coba aja di install gitu ya. Wah, ini bisa cepat banget ini. Ini kayak yang intruder yang profesional, cuman kudu sedikit tweaking di sana. Ada yang sedikit-sedikit parameter yang diganti gitu. Iya, ekstensinya. Coba cari aja tuh intruder. Nah, sebenarnya ini udah ketemu loh ini. Username-nya ini udah ketemu kalau teman-teman jeli melihat nih. Ada satu perbedaan yang ini ya, yang bisa teman-teman lihat nih dari sini. Nah, teman-teman bisa contoh ya, sortir dulu dari status misalkan. Oh, statusnya sama semua, 200 semua. Ini teman-teman klik di sini. Statusnya sama semua, 200 semua. Artinya kita coba cari lihat dari yang kedua, dari length-nya. Dari sisi length itu ada satu yang berbeda sendiri nih. 2986. Yang lainnya 2984. Ini 2986 sendiri. Tuh. Kemudian coba kita ini kan kelihatan ya payloadnya itu MySQL gitu. Ini bisa teman-teman klik 2 kali gitu ya. Jadi dia nyoba username MySQL, passwordnya 123456. Coba kita buktikan apa yang terjadi di sana ketika kita masukkan username-nya MySQL dan passwordnya 123456. Nah, ini incorrect password. Nah, inilah web login yang memberitahukan kepada hacker mempermudah brute force-nya para hacker gitu. Jadi ketika kita tahu di mana saat username itu salah dan di mana saat password itu salah. Tuh, jadi sekarang kita udah bisa simpulkan bahwa username-nya itu adalah MySQL. Jadi kita bisa stop intrudernya itu. Kita bisa stop intrudernya, hilang aja ya, kemudian discard gitu. Kita udah tahu username-nya, itu yang terpenting. Terus kita clear ya. Username-nya kita ganti MySQL. Sekarang kita brute force passwordnya. Tuh, dari sisi payload ini dihapus semua ya, di clear semua. Kemudian kita masuk ke dalam word list ini, word list passwordnya. Yang kelihatannya bakal lama ini. Coba start attack. Jadi yang sekarang yang kita coba adalah yang bagian passwordnya. Username-nya udah jelas MySQL, passwordnya ini yang belum kita tahu. Dan ternyata di sini kelihatan ada yang statusnya beda sendiri dan nggak butuh waktu lama ya ternyata ya. Sini statusnya beda sendiri kalau kita lihat ya, ada status 302, kemudian like-nya 170 gitu, yang lainnya 2986. Kemudian ada yang 3037, ini ada 3073 nih, apa nih? Responnya ada apa nih? Beda ya. Nah, kita tahu aja bahwa di sini ada status code yang berbeda, 302 length 170 gitu ya. Kita coba
pause dulu serangannya. Coba MySQL dengan passwordnya berapa tadi? 1234567. 1234567 ya, bener ya. 1234567. Ini perjelas mungkin teman-teman lihat dari teksnya ini. MySQL passwordnya 1234567, kemudian kita klik login dan oke. Itu ya. Jadi kita bisa enumerate nih, kita bisa temukan username passwordnya dengan menggunakan teknik tadi ya, dengan Burp Suite Intruder tadi. Gimana Mas? Wah, kalau pakai captcha udah nyerah kita. Nggak worth it kalau pakai captcha gitu, kecuali captchanya bisa di ini ya. Ada beberapa captcha itu yang bisa di kalau belajar tentang itu ya, image processing itu ya. Ada namanya captcha solver itu. Kalau kita main-main di menggunakan artificial intelligence gitu, ya iya sangat kecil, sulit, karena otomasinya nanti bakal sangat sulit gitu. Kita nge-brute force, karena kalau kalau misalkan pakai captcha ini yang kita masukkan nggak username password aja, tapi nanti di sini ada captcha-nya juga gitu. Ada captcha-nya dan itu nilainya itu tidak sama satu sama lainnya. Dan itu juga harus di verify juga kan sama si captcha-nya gitu. Kan kita kita nggak bisa sembarang ngirim gitu ya jadinya. Kalau kayak gini kan bisa sembarang ngirim gitu. Jadi kalau udah pakai captcha itu udah ini sih. Cuman gini, ada yang lucu. Aku pernah bug bounty hunting di salah satu web. Itu ada gini. Jadi captcha-nya itu name ini ke IP gitu. Jadi secara default itu dia hanya username password aja kayak gini. Secara default username password. Secara default username password kayak gini. Kemudian ketika kita nyoba kemudian kedeteksi, si server itu deteksi kita bahwa ini tuh lagi IP sekian, IP kita sedang melakukan brute force gitu ya. Terus baru captcha-nya itu muncul gitu. Terus di beberapa tempat ada yang kayak gitu kan. Login kemudian captcha-nya itu muncul karena kita terdeteksi brute force gitu ya. Nah, brute force kita terus gagal setelah itu. Terus coba teman-teman ini ya, masuk ke halaman ke form loginnya, terus teman-teman ini kan captcha-nya itu secara manual. Jadi secara manual itu di solve dulu, kemudian di oke, brute force-nya jalanin lagi. Pada saat itu bisa gitu. Pada kasus itu bisa. Jadi tetap aja ya, walaupun ada captcha juga nanti implementasi captcha-nya itu kayak gimana itu sebenarnya juga jadi konsen apakah kita bisa lanjut apa enggak. Gimana Mas? Kalau di kalau di bypass captcha-nya gimana? Bisa iya. Kalau yang kasusku dulu pernah nge-bug bounty hunting itu ada captcha di situ, cuman captcha-nya nggak apa ya, istilahnya tuh memberikan reputasi ke IP kita gitu loh. Jadi ketika kita ketahuan brute force, IP kita di semacam di blacklist gitu kan. Terus kita dimunculin captcha baru. Setelah captcha-nya terus teman-teman masuk ke browser, di solve manual, diselesaikan manual captcha-nya, brute force-nya jalanin lagi gitu. Ternyata bisa pada saat itu. Macam-macam sih untuk ini, untuk captcha ini. Ada beberapa tools juga kalau kita lihat ya untuk captcha solver ini ada beberapa. Ini mungkin
extension for human ini apa nih? Oh, ini ekstensi ya, nggak bisa diinikan ya. Kalau misalkan kita suka dengan menggunakan apa itu namanya istilahnya? Yang AI itu ada ada yang bisa nge-solve gitu ya. Jadi dia ngumpulin beberapa captcha gitu ya. Captchanya di Wikipedia itu bisa di-solve pakai AI. Jadi nanti brute force-nya kita nggak bisa pakai burp gitu ya, tapi kita pakai ini ya, kita full pakai script, pakai Python gitu ya. Terus habis itu nanti kita kasih captcha solver di Python-nya itu juga bisa. Cuman tiap captcha itu kan beda. Ada kan captcha yang suruh nebak gambar gitar, kemudian ada yang suruh nebak gambar lampu merah gitu ya. Kemudian kadang disuruh nulisin huruf gitu. Itu nanti juga untuk ngebypassnya nanti beda-beda gitu ya. Ngebypassnya beda-beda. Cuman kalau misalkan aku saranin sih kalau misalkan lagi misalkan kondisinya itu masih belajaran, hindari yang punya captcha aja lah. Kecuali teman-teman bisa ini teman-teman tahu bahwa di situ tuh vulnerable, contohnya kayak di lab dikasih captcha gitu ya, cuman captchanya dibuat ada celahnya gitu, nah boleh tuh dicoba. Biasanya dengan teknik-teknik sederhana aja, nanti kayak captchanya di solve manual terus bisa lanjut lagi brute force-nya semacam. Ya, ada tingkat kesulitannya, ada sendiri. Tingkat kesulitan untuk nge-solve-nya ada sendiri. Makanya kayak di sebenarnya kalau kita kan kita bisa pakai ya coba coba pakai ini ya, pakai Brave ini kan kita bisa pakai Tor ya. Pakai ini ya, mana sih yang private window with Tor gini ya. Ini kan the Onion router, kita masuk kita akses Google dari misalkan kita akses Google dari ini ya, dari dark web gitu ya, dari Tor lah istilahnya, the Onion router. Nah, coba kita akses Google dari sini, itu captcha-nya bakal ngawur gitu. Oh, ini kita dapat apa nih? Kita dianggap dari mana nih? Dari Jerman. Kita kan, wah ini kalau dari Tor captcha-nya itu ngawur sekali, sulit banget ini. Coba kita lihat captcha yang sulit itu kayak apa. Coba pakai Tor gitu. Crosswalk gitu. Wah ini mana nih? Kayak gini udah sulit banget nih untuk di kan. Tuh berapa kali nih? Jadi semakin nggak percaya si layanan ke kita, itu semakin sulit captcha-nya. Biasanya kalau Google itu pakai blocklist, ada IP tertentu yang diblok gitu kan. Terus captcha-nya itu jadi super sulit tuh. Berapa kali kita solve ini? Masih belum ya? Iya. Eh, Kalau si Google soalnya nggak percaya kita di sini. Iya. Soalnya kita keluarnya dari Tor, dari exit notnya Tor gitu. Jadi ngawur banget captcha-nya. Tuh. Gimana nih? Kita mau akses Google nggak jadi nih kalau kayak gini. Nah, ini baru dah. Apanya maksudnya? Soalnya eh kita exit node-nya itu dari Tor. Dari the Onion router kita dari Tor itu kan yang dibuat untuk akses dark web ya. Terus di sana privasi kan nomor satu ya. IP ini, IP yang mungkin saya pakai sekarang, ini mungkin pernah dipakai untuk menyerang gitu ya ke layanan lain gitu ya.
Terus IP-nya ini udah diblok gitu. Udah semacam udah semacam diblokir gitu ya. Jadi ini aku pakai IP sekian gitu ya. Kita pakai browser biasa ya, nggak pakai Tor ya. Ini kalau misalkan kita google.com gitu ya. Terus kita masukkan ini. Terus ada abuseipdb.com di sini. Wah, ini ya. Nah, ini kita udah APP tersebut kan diblokir ya. Iya, jadi sering dipakai untuk abuse gitu. Sering dipakai untuk serangan. Iya, soalnya kitanya nggak dipercaya karena itu. Iya, punya dia. Dia punya data. Baik data domain name, kemudian data IP address, kemudian data alamat email itu punya Google, semua punya. Kalau nggak dipercaya, kamu bakal ini nanti diapakan sama Google. Kalau email gitu kan. Contoh nih aku kemarin aku ini aja ya sharing sedikit ya di email pas aku bikin email Cyberkarta pertama itu nggak dipercaya sama Google gitu. Langsung masuk abuse gitu. Selalu ngirim email itu selalu masuk spam. Tuh, jadi dia punya teknik sendiri untuk menghandle kayak gini. Dia punya semacam reputasi gitu. Nah, aku juga mungkin cerita ya eh, di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Di beberapa perguruan tinggi ada yang IP-nya itu kena gini. Soalnya salah satu komputer jadi di situ kan satu perguruan tinggi yang cukup besar ya, yang kompleknya cukup cukup besar, IP address-nya banyak, server banyak, komputer banyak. Di sana ada satu server aja yang dipakai untuk yang kena serang pada saat itu kena serang botnet, kemudian dipakai nyerang komputer lain di internet gitu. Sama Google di blacklist ininya. Sama Google di blok IP-nya dimasukin ke dalam sini. Abuse IPDB ini. Jadi uh, akibatnya yang terjadi adalah di kampus tersebut itu tiap kali ingin googling dia harus solve captcha dulu gitu karena nggak dipercaya gitu. Jadi hanya itu kalau kalau teman-teman punya server sendiri terus punya ngehandle server sendiri itu challenging, super challenging. Karena satu aja server ini kena serang, kemudian dipakai nyerang bertubi-tubi keluar, itu udah satu IP yang diblok. Satu IP loh yang diblok. Iya, semahasiswanya, sedosennya itu kena semua. Challenging. Dan di Indonesia itu termasuk negara yang diwaspadai gitu, karena di sini banyak yang tidak apa ya, tidak perhatian lah dengan hal-hal semacam itu. Jadi dibiarin aja gitu ya, udah di email gitu, nggak ada tindakan, ya udah pada akhirnya kan mau nggak mau di blacklist gitu kan IP-nya. Oke, kita bisa di sini tuh biasanya ada ininya, caranya buat ini. Oh, ini bahkan kelihatan ya dipakai apa aja nih. IP-nya. Heeh. Bahkan kelihatan. Heeh. Jadi dia dia tahu ya ini dipakai alamatnya untuk IP apa aja. Terus biasanya di sini ada ini loh, ada di FAQ apa ya? Kita bisa kirim email gitu ya, terus habis itu tanya kayak ini kan gimana caranya ngebalikin reputasinya gitu. Nanti ada beberapa syarat gitu dan itu nggak gampang untuk ngebalikin reputasi. Iya, nanti si Google bisa ini. Kita bisa banding juga ke Google gitu. Teman-teman tahu nggak pernah yang Polri ini ya, yang apa? Polri.go.id itu pernah masuk ke blacklistnya itu loh.
pernah domainnya, tapi sekarang udah enggak. Dulu kalau kita udah balik lagi. Dulu kalau kita search polri.go.id tuh sempet ada domain ini tidak aman di bawahnya gitu. Semua domain. Karena di beberapa server di polri.go.id itu kan dipakai juga ke kepolisian yang tingkat daerah juga ya. Ada yang hosting malware di sana. Ada yang hosting malware, terus habis itu satu polri.go.id nggak dipercaya semua di Google. Tuh, kena semua ya. Gawat ya emang kalau udah kita ini reputasi online gitu ya, kita perlu bener-bener ngasih semacam perhatian khusus ke sana. Jangan sampai nih domain kita kena gitu, jangan sampai IP address kita, blog kita kena gitu. Soalnya kalau itu nggak serta merta di blocking gitu aja ya, itu udah disuratin biasanya, udah di email, udah di kontak, dicoba kontak gitu. Kalau nggak bisa ya udah, nanti baru masuk. Iya, ada SP-nya. Iya, SP3 keluar gitu ya. Terus kan biasanya tuh dari Whois ini ya, Who itu misalkan polri.go.id gitu. Kelihatan nggak ya? Nanti kan kelihatan di sini kalau misalkan ada abuse, lapornya kemana gitu kan. Lama ya pakai. Nah gini. Nah ini ya. Kalau kita lihat di sini, emailnya kan ini hostmaster@pandi.id, alamat apa nomor teleponnya ini gitu ya. Jadi si ini ya, kalau misalkan sebelum di blocklist mereka akan coba email ke sini nih, atau mungkin ngirimkan ke domain report ini gitu. Nah, terkadang masalahnya ada orang yang ininya di privasi kan. Ada kan ya yang WUIS ini di privasi. Itu sebenarnya pisau bermata dua juga. Ini di privasi. Contoh apa ya yang di private ya? Mungkin iya loh, WUIS coba ya. Oh iya, iya di privacy. Jadi kalau misalkan kan ada nih, misalkan teman-teman ingin apa ya, beli domain gitu ya, ada pilihannya tuh mau di private apa enggak gitu ya. Itu sebenarnya bisa di apa ya, ada pisau bermata dua lah. Kita bisa di spam gitu ya. Ini tuh bisa di spam kan yang kayak gini. Kalau kita store ini kan artinya informasi kita publik di internet gitu ya. Kita bisa kena kena spam gitu ya. Tapi kalau misalkan kita private, kita kalau misalkan ada yang mau tadi ya, ada yang domainnya itu mau diblokir gitu ya, yang ingin di blacklist gitu, kita jadi nggak bisa dikontak oleh mereka. Mereka udah langsung otomatis nge-blocklist gitu. Nah ini salah satu contoh aja. Tuh. Kan gini, ada sedikit masalah sih di dunia IT ini ya. Dunia IT itu terlalu luas. Dunia IT ada yang bertugas nanti ada yang bertugas di server gitu kan contohnya. Kemudian ada yang bertugas di uh, webnya sebagai programmer webnya. Kemudian mungkin ada yang bertugas juga sebagai network untuk jaringan komputernya gitu kan. Ada yang bertugas di cyber security. Sayangnya itu orang-orang itu tidak apa ya, tidak aware, kebanyakan ya tidak aware akan satu dengan yang lainnya. Contoh gini, cyber security itu kalau disuruh bikin web jelek, ininya desainnya jelek atau apanya nggak bisa bahkan atau ada beberapa yang nggak bisa bikin web gitu ya. Tapi kalau developer dia bisa bikin web, cuman terkadang itu tidak aware di sana dia
salah ngehandle ininya gitu ya, database-nya tuh salah ngehandle-nya, terus bisa diinjek gitu kan, bahaya gitu. Jadi itu benar-benar nanti kalau udah punya layanan sebesar ini udah benar-benar ini nanti udah benar-benar komunikasinya itu benar-benar harus jalan gitu. Soalnya kita nggak bisa mempelajari seluruh domain di IT itu sendirian gitu ya. Kita mau nggak mau harus punya spesialisasi gitu. Mm. Tempering. Eh, eh, ini Mas Aziz ininya dapat dari mana ya? Kata-kata tempering ini dari mana dulu? Soalnya ini kata yang sangat luas. Oh, mengganti harga di marketplace gitu ya contohnya ya. Oke, 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 oke. Tempering itu kalau dalam bahasa Inggris itu di Indonesia kan artinya ada perubahan yang ilegal gitu. Itu adalah temper. Nah, misalkan kalau di sini ya, misalkan aku masuk ke salah satu marketplace gitu ya, tokopedia.com gitu ya. Di tokopedia.com di sini ada ini ya, misalkan di sini ada lap microfiber di sini kan. Wah, ini kan cocok banget nih yang suka beres-beres gitu kan. Di sini harga yang tertampil itu 60.000 gitu. Jadi kalau website itu tidak bisa ditempering, artinya 60.000 itu tidak bisa diubah secara ilegal oleh orang non admin dari Tokopedia. Gitu. Ini juga banyak ya. Kalau website bisa ditempering, artinya nanti bisa diubah informasi di sana, bisa diubah secara sepihak harganya, gitu. Di beberapa labnya yang kita ada itu yang di Cyberkarta itu udah ngebahas tentang mungkin ada yang sedikit yang tentang tempering ya. Aku agak lupa juga. Tapi yang jelas ini ya website yang kebal terhadap tempering artinya website tersebut tidak bisa diubah secara sepihak oleh uh, orang non administratornya gitu atau orang yang tidak berhak itu nggak bisa mengubah harga ini gitu. Gitu. Sebenarnya arti tempering itu luas banget sih di cyber security kalau teman-teman sering baca gitu ya kayak di beberapa lokasi gitu ada temper gitu ya. Taker my temper ini. Temper itu artinya mengubah informasi secara sepihak, secara ilegal. Ini berkaitan dengan CIA di cyber security di bagian I-nya, integritas dari data. Tuh. Oke. Nah, kita di sini malah belum jadi ini ya, nyoba di Hydra ya. Yang tadi ya. Ini udah labnya kan udah ke solve ya. Sebenarnya labnya ya gini aja, gini kan. Cuman kita bisa menggunakan tools-tools yang lain gitu ya. Contohnya menggunakan Hydra. Tapi kebetulan eh, Hydra ini bisa dipakai untuk brute force SSH ya. Si ini nggak bisa. Si apa? Ini nggak bisa. Si apa Burp Suite ini nggak bisa dipakai untuk brute force SSH. Tapi kalau Hydra itu bisa pakai brute force SSH. eh tapi kita di sini kalau brute force web itu di Hydra itu cukup challenging. Ada close dulu ya. Cukup challenging brute force pakai Hydra itu. Jadi Hydra, kemudian kita ke ini dulu ya, ke download dulu. Di sini kan ada word listnya itu tadi ini ya, password word list sama username word list.txt gitu. Jadi untuk pakai Hydra itu sebenarnya kita bisa spesifikasi gini ya, username, kemudian passwordnya di sini adalah password word list.txt, kemudian kita
jenisnya ya. Semoga labnya belum ketutup. Oh, udah ketutup labnya. Aku buka lagi dulu. Nah, ini labnya aku buka lagi ya. Terus di sini apa HTTPS ya, kita karena menggunakan yang aku tutup ya, biar nggak terlalu berat nih karena pakai VR. Terus di sini HTTPS kita sebenarnya bisa lihat manualnya ya, manualnya Hydra kayak gini ya, kita bisa definisikan apa aja di sini. Tapi ada beberapa nih sih yang nggak tertampil di sini. Contohnya kita ketika mau pakai ini HTTPS form atau bukan ya sebenarnya? Oh, HTTPS post form. Kemudian di sini adalah target domain name-nya. Target domain name-nya itu adalah ini ya. Terus kita ikan ini kita di slash login gitu kan, slash login. Terus di sini kita spesifikasi kayak yang kita masukkan di dalam Burp Suite ini ya. Jadi kan bentukannya seperti ini ya, username sama dengan MySQL, password sama dengan 123456. Tuh, kita bisa spesifikasi login, kemudian username sama dengan user, tuh, kemudian dan password. Benar kan, username password kan ya, username password ya. Parameternya ini perlu diperhatikan. Sama dengan pakai ini, kemudian pas. Terus kita kasih tanda di situ kalau misalkan ada gagal username password gitu. Maksudnya kita password username-nya ini gitu ya. Itu kan invalid username tadi. Ini kayaknya username-nya udah bukan MySQL lagi nih. Diganti lagi ya. Jadi kalau misalkan salah bentukannya seperti ini, ada invalid username. Tuh. Kemudian kita kasih verbose biar bisa kelihatan apa progresnya. Nah, tapi di sini dia selalu return kayak gini nih. Dia akan selalu return kayak gini. Dia bilang unknown service. Sedikit challenging sih untuk pakai ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngetes login sendiri ya, kayak misalkan kalau ini kita ganti kayak kita pakai IP address gitu kan. Kita pakai IP address itu ini bisa. Kalau kita pakai lab sendiri yang pakai 127.0.0.1 atau localhost ini biasanya bisa. Tapi kalau misalkan kayak gini, maksudnya kita nembak ke satu alamat ini enggak ini ya,
itu nggak bisa. Aku kurang tahu kenapa di sini mungkin ada yang eh, bisa membantu ke teman-temannya gitu. Di sini sih bilangnya unknown service gitu. Tapi aku belum nemu ya. Kenapa kok Hydra ini nggak bisa dipakai di sini? Nah, oke. Ini ya, no idea rasanya ya. Dia unknown service. Nggak tahu ini apa. Itu. Hmm. Kalau misalkan kita buktikan aja ya pakai yang localhost itu ada ini. Setup dulu databasenya. Ini DVWA ya, DOM Vulnerable Web App. Ini kita bisa dapatkan lab super lengkap dari komputer kita sendiri gitu ya. Dan ini ada Docker image-nya, jadi kita nggak perlu instalasi macam-macam, kita tinggal download aja Dockernya, 800 megaan gitu. Terus kita udah punya lab sendiri. Nah, itu username-nya admin, kalau passwordnya tuh password gitu ya. Nah, admin passwordnya tuh password gitu. Nah, ketika coba lihat di Burp Suite ya, gimana tuh ininya. Oh iya, enable dulu admin tuh. Nah ini, nah modelnya kayak gini. Yang cukup challenging di sini adalah bagian ini nih, user token. Ini adalah CSRF token. eh Kita bisa brute force di sini, tapi nggak akan pernah bisa login kalau pakai Hydra. Karena di sini ada user token ini, CSRF token yang nilainya unik setiap kali kita akan melakukan login. Jadi ketika kita coba lagi, nanti nilainya adalah unik, nilainya unik gitu. Jadi lihat di sini 1A5C gitu kan. Kemudian dia akan berubah gitu ya. Jadi di dalam situ ada hidden ininya ya, hidden formnya yang harus kan. Tapi kita coba aja, untuk mencoba login ke sana ya, pakai mencoba brute force-nya pakai Hydra. Ini emang apa ya, agak challenging sih pakai Hydra. Oh iya ya, sudo ya. Yang tadi kurang sudo mungkin ya. Coba lagi ya. Oh sama. Oh, HTTPS-nya sekarang aku hilangin. Eh,
masih belum bisa ya. Belum bisa. Harusnya sih udah oke sih kalau dari sintaksnya Hydra gitu. Dari sintaksnya Hydra. Kita pakai yang ini ya, yang baru ya. Ini at least kita bisa nyoba brute force-nya nih pakai Hydra, cuman rasanya itu agak tricky ya pakai Hydra. Sini kita pakai pas ya, pas, kemudian di username kita pakai user, terus ini ya localhost. Nah, di brute force lokasinya ada di login PHP. Tuh, unknown service lagi. Apakah kita harus tembak IP address-nya 127.0.0.1? Wah, nggak HTTPS ya, HTTP post form. Ini mah nggak bisa juga nih. Unknown service, coba kita search di ini ya. Hydra. Ini coba dari hack the box ini. Membantu. Oh, oke. Si unknown service ya. Tricky ya emang. Wah ya. Mana nih ya? Buat Hydra-nya belum bisa nih ya. Kebetulan aku juga biasanya sih nggak pakai Hydra sih. Aku bikin script Python sendiri sih buat ini. Mungkin kalau misalkan ini ya, eh kita ingin bahas untuk misal ada beberapa apa script Python-nya, atau mungkin nanti aku coba cari gimana Hydra-nya bisa bekerja gitu ya. Jadi mungkin yang itu kita pending dulu ya, untuk toolsnya untuk Hydra, dan nanti yang Python nanti aku kasih ya. Kalau Python mah tinggal pakai ini aja, tinggal pakai library-nya yang request itu ya, request apa gitu ya, terus habis itu udah enak lah. Oh, pakainya domain name mas, atau IP ya? Heeh. Oh gitu ya.
sintaksnya yang ini udah bener belum sih, Mas? Oh, itu bisa open chat ya di sini? Oh, I see. Oh, oke. Hmm. Iya, oke, oke, oke. Session ID. Oke, siap. Nanti coba deh. Oke, oke, oke. Ini buat Mas Nadita tahu di sini ada kan ya. Oh, ini ya. Ini alamat IP-nya 1.1 kan. Terus habis itu ada WP login PHP itu ya. Terus ah, oke. Hmm. Oke. Kalau dari sini mungkin ininya ada positional parameter kali ya di sini. 127. Uh, uh. Hmm. Hmm. Oh, ini kayaknya bisa nih, Mas. Terus invalid. Oh iya bisa. Heeh. Iya, positional parameternya. Tadi masalahnya positional parameternya ininya harus sebelum HTTP post form. Iya, ini bisa. Ini buat bukan, ini yang di DVWA. Ayo coba di yang port trigger nih, udah tahu nih. Port trigger. Nggak jadi kelar. Coba lagi coba. Aduh. Labnya udah ini nih udah hangus nih. Bentar. Mm, 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 mm. Coba lagi ya.
ini misalkan generate dulu, terus ya post login. Jadi dia parameternya cuma 2 nih, kan? Terus coba kita construct di sini ya. Nggak pakai user token ya, pakai user token, nggak pakai tombol login, kayak gitu. Terus di sini slashnya slash login. Terus di sini HTTPS ya karena dia encrypted. Terus di sini nih all I nih. Semoga bisa sih. HTTPS post form. Oke. Ih, bisa mas. Oh. Iya ya, begitu posisional ya ternyata. Oh, tapi kok cannot connect, unreachable. Tapi at least dia udah jalan gitu ya, nggak kayak tadi tuh diem tadi. Kayaknya butuh header itu mas. Headernya dipakai ini. Headernya ini nih. Header ini nih. Ada define header di header gimana tuh? Oke, ada di infinite kemarin ya. Lock on apa ya? Ah, change paket header Hydra. Ternyata ada docsnya juga ya, baru tahu. Setiap kalah sama SEO-nya yang lain mas. Dia ini tenggelam. Iya bener. Enak ini sendiri, bikin sendiri mas. Itu script sendiri. Oh, pakai Python. Header, change paket header. Iya. Kayaknya gini deh. Apa ya? Header gini deh. Hydra header gak ada. Sangat membantu manualnya. Hydra help. Iya ya, emang selain ini ya, contohnya aja nggak ada loh yang web ini. Header. PR di ini aja deh ya. Kayak kali ya. Next ini aja deh, mungkin kita bahas ya. Gak apa ya mas, next aja ya ini.
Ada kok, aku pernah lihat artikel yang Hydra pakai header. Iya, ini tadi yang HTTPS jalan sih, cuman dia nggak resolve. Iya, ya pas ke IP address ini nggak resolve. Oh, di sini juga masih HTTP post form ya. Apakah nggak tahu apakah bisa apa nggak nih? Nggak HTTPS post form gitu, tapi HTTP form. Ya, nggak ada dokumennya. Kalau di Czech berarti ada itu ya yang pakai Hydra ya, brute force pakai Hydra gitu ya. Hmm. Tapi yang itu dikasih ininya banyak nggak word listnya gitu mas? Oh. Pakai ini ya. Daripada kalau WP scan kan bisa kelihatan langsung ya username-nya ini gitu. Ya kan? Enumerate. Uh, Oke, ya udah. Kalau gitu kita tutup dulu ya. Thank you semua. Thank you Mas Nadita. Yuk, thank you sharing ilmunya ya. Nanti, besok minggu depan mungkin kita adakan lagi, tapi nanti nunggu kabar lah lewat IG. Yoi, ya udah kita tutup dulu untuk sesi ini. Thank you semua. Selamat malam.